Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam forum kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam. Semoga ibu-ibu sekalian dalam keadaan terbaik, dalam keadaan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa senantiasa istiqomah di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu memelihara fitrah anak-anak kita. Sebagaimana telah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan anak-anak kita dalam keadaan fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila liqalqillah. Dzalikat dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, sebagaimana pesan Allah di ayat ini, ya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, maka tetaplah dalam fitrah itu. Nah, sehingga dalam pengasuhan kita, dalam pemeliharaan kita, anak-anak harus diupayakan terpelihara fitrah sucinya. Dan ini dilengkapi oleh sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajisanihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya. Karena itu bagaimana? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memelihara fitrah itu. Ya. Di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, Dr. Abdullah Nasir Ulwan menjelaskan beberapa langkah-langkah cara untuk memelihara fitrah anak. Yang pertama adalah memperdengarkan adzan dan iqomat di telinga anak ketika anak baru lahir. Ya. Sebagaimana kita ketahui dan diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya semua manusia ketika di alam ruh itu sudah diambil persaksian. Ya. Pada saat ruh itu ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Alastu birabbikum? Maka semuanya menjawab, bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhanku. Kami menjadi saksi. Nah, maka ketika anak lahir dianjurkan untuk memperdengarkan adzan dan iqomat. Ya. Berdasarkan hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi, ya, ini merawayatkan dari Abu Rafi bahwa dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW menyuarakan adzan pada telinga Al-Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW telah menyuarakan adzan pada telinga Al-Hasan bin Ali yang sebelah kanan dan menyuarakan iqomat pada telinga kirinya. Nah,
Memang hadis ini sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang dhaif. Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bahwa adzan ini ketika dilakukan pada saat anak baru lahir, tujuannya adalah agar kalimat yang pertama didengar oleh anak adalah kalimat-kalimat seruan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah. Sekaligus kita mengenalkan kepada anak siapa Tuhannya. Dengan mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sekaligus kita memperkenalkan Nabi Muhammad SAW pada anak kita. Nah, sehingga kalimat adzan ini juga diyakini. Selain mengenalkan pada Allah dan pada Rasul-Nya, kalimat adzan juga menyebabkan larinya setan. Dan mengandung makna agar dakwah pada Allah dan agamanya dapat mendahului dakwah kepada selain Allah. Sehingga pertama kali anak lahir, dia mendengar kalimat-kalimat tauhid. Maka langkah selanjutnya adalah senantiasa mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengasuhannya. Caranya adalah dengan melatih anak-anak kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat Allah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillah, dan seterusnya. Baik dengan bersenandung, baik dengan ucapan-ucapan ketika kita mengayunnya, ketika kita menidurkannya, dan seterusnya. Juga kita bisa lakukan dengan cara melatih anak untuk senantiasa bersyukur. Apapun kegembiraan yang diperolehnya, kita ajarkan kepadanya untuk mengucapkan alhamdulillah. Pada saat anak akan melakukan aktivitas apapun, kita latih anak untuk membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau makan, mau minum ASI, kita ajarkan doa mau makan. Selesai minum ASI, kita ajarkan doa selesai makan. Mau berangkat tidur, kita ajarkan doa mau tidur. Bangun tidur, kita bacakan doa setelah bangun tidur, dan seterusnya. Juga melatih anak-anak untuk menjalankan ibadah. Melatih sholat, ya, dengan cara mengajak dia sholat. Pada saat bayi, bahkan ketika kita misalnya tidak punya qodimat, kita bisa mengajak anak. Kita tidurkan anak di samping kita. Ketika anak menangis, kita sambil menggendongnya, karena boleh seorang ibu sholat sambil menggendong bayi. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita terus senantiasa mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengasuhan kita. Yang berikutnya, cara memelihara fitrah adalah dengan mengajarkan kepada anak akhlak yang baik. Dari Ayub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya lebih utama daripada pemberian akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi akhlak yang baik, akhlak mulia, ini adalah merupakan pemberian dari orang tua, dari seorang ayah kepada anak, pemberian yang paling utama. Nah, di hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akrimu auladakum bi ahlakil karimah." Muliakanlah anak-anak kalian dan didik mereka dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak karimah. Ya. Mengajari anak untuk berakhlak mulia sama dengan memuliakan anak-anak kita. Karena ketika seorang anak berakhlak baik, orang-orang akan menghargai dia, akan memuliakan dia. Memelihara fitrah yang selanjutnya adalah dengan cara mengenalkan konsep halal dan haram. Bagaimana kita mengenalkan konsep halal dan haram pada anak-anak kecil?
Kita mulai dari memberikan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Jadi jangan pernah berikan makanan dan minuman kecuali dia jelas halal dan baik untuk anak kita. Pada saat kita mengajak anak untuk berbelanja bersama, kemudian anak meminta makanan, minta snack kecil, minta jajanan-jajanan, kita perlihatkan kepada anak. Kita ajak anak melihat apakah di kemasannya ada logo halal atau tidak. Apabila tidak ada logo halal, kita baca dulu komposisi bahannya, mengandung bahan-bahan yang tidak dibolehkan atau tidak. Kalau aman, kalau ada logo halalnya, kita belikan untuknya. Dan ini jelas kita ajarkan. Sehingga pada saat anak dia memilih makanan, kemudian tahu bahwa makanan itu mengandung bahan-bahan yang tidak baik, mengandung bahan-bahan yang tidak dibolehkan dalam agama kita, dia secara otomatis mudah untuk dicegah membeli makanan itu. Dia mudah dicegah untuk makan makanan itu. Ya. Yang kedua, beritahu hal-hal yang baik dan tidak baik. Ya. Anak-anak sudah dibiasakan mengetahui yang baik dan tidak baik, yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini menyangkut pada mengenalkan konsep halal dan haram. Langkah berikutnya untuk memelihara fitrah adalah memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Pilihkan untuk anak-anak kita lingkungan yang mendukung pendidikan kita. Lingkungan di mana tetangga-tetangga kita memiliki akhlak yang baik pula. Tetangga-tetangga kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik pula. Sehingga anak kita terdorong untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana ketika kita misalnya sudah terlanjur tinggal di daerah yang sebelumnya kita tidak ketahui, ternyata lingkungannya tidak baik. Maka disinilah kewajiban seorang ayah, seorang ibu untuk mendakwahi lingkungannya sehingga lingkungannya berubah dari tidak baik menjadi lingkungan yang baik. Nah, berikutnya setelah memilihkan lingkungan yang baik, harapannya adalah kita bisa memilihkan teman bermain, ya, teman bermain anak kita, hanya anak-anak yang baik. Anak-anak yang kurang baik kita ingatkan mereka. Kita upayakan ya, untuk menjadi baik. Dan kita arahkan anak-anak untuk bermain dengan permainan-permainan yang baik. Ya. Ibu-ibu sekalian, sekarang ini di masa sekarang banyak sekali mainan-mainan anak-anak yang tidak mendidik. Maka pastikan bahwa permainan yang dimainkan anak adalah permainan edukatif, permainan yang mengandung manfaat, permainan yang mengandung pelajaran. Jangan sampai kita biarkan anak-anak lalai dengan permainan-permainan yang melenakan. Anak-anak lalai dengan kegiatan bermainnya karena bermain dengan teman-teman yang tidak baik, sehingga dia terjerumus pada hal-hal yang tidak baik pula. Maka memilih teman yang baik ini menjadi suatu cara bagi kita untuk memastikan anak terpelihara fitrahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung pada perilaku dan kebiasaan temannya. Maka salah seorang dari kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa akan berteman. Nah, ini. Jadi memilih teman yang baik adalah salah satu cara ya, bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang terakhir, setelah anak memasuki usia sekolah, marilah kita pilihkan sekolah dan guru yang baik. Ketika anak akan didaftarkan ke sekolah, maka pada saat kita memilih sekolah, jangan hanya sekedar sekolah yang paling dekat, jangan hanya sekedar sekolah yang keren, yang mentereng, tetapi kita lihat siapa gurunya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana lingkungan sekolahnya, dan bagaimana anak-anak yang dihasilkan dari sekolah tersebut. Ini akan memberikan kepada kita gambaran bagaimana kondisi pendidikan anak-anak kita di luar rumah kita.
Demikian ibu-ibu sekalian, upaya-upaya untuk memelihara fitrah suci anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, ibu-ibu nanti bisa menulis chat di dalam chat yang disediakan di YouTube. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.